kalau rakyat jelata seperti Mbak penanya tadi, di mananya menciptakan lapangan pekerjaan? Menjadi pengusaha perlu modal, perlu segala macam, segala itu. Kenapa tidak dijawab secara komprehensif? Kenapa tidak diberikan suatu solusi, katakanlah membuat inkubasi atau inkubator bisnis sehingga banyak startup yang jadi, atau mungkin BLK ditingkatkan, atau mungkin bagaimana para pengusaha didorong untuk membantu para pencari kerja. Ini jawaban komprehensif, bukan jawaban yang terlalu mudah karena dia anak presiden. Jangankan jadi pengusaha, jadi cawapres saja mudah kok. Hanya menjentikkan jari tangan jadi cawapres. Usia tidak mencukupi, gampang. Ada pamannya jadi ketua MK. Ada bapaknya jadi presiden. Gampang sekali. Baru pulang ya dari S2 gitu, dan kebetulan saya merasa bahwa saya kan merupakan kaum anak milenial, dan saya merasa bahwa lapangan pekerjaan sekarang itu sangat sulit digapai karena banyaknya permainan orang dalam. Solusi terbaik dari Mas Gibran sih? Jadi pengusaha. S2 bisa nggak berani jadi pengusaha ya? Masih mau ngelamar kerja? Pengen. Jadi pengusaha aja ya? Ada juga usahanya. Oh ya udah, jadi pengusaha aja ya. Nggak usah ikut orang. Menciptakan lapangan pekerjaan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, ada berita yang menarik. Beberapa hari yang lalu beredar di Twitter, di media mainstream, di media sosial dan sebagainya terkait dengan cawapres paslon nomor 2, Gibran Raka Buming Raka. Ceritanya pada suatu kesempatan Gibran ditanya oleh salah seorang Gen Z atau milenial yang lulusan S2 dari luar negeri yang mengatakan bahwa sulitnya mendapatkan peluang kerja di Indonesia karena harus ada orang dalam dan banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh fresh graduate dari S1 maupun S2. Dan penanya ini minta arahan dari cawapres Gibran Raka Buming Raka. Jawabannya sungguh luar biasa mengagetkan. Jawaban yang diberikan Gibran seperti biasa, singkat. Kalau Anda lulusan S2 dari luar negeri, kalau sulit lapangan pekerjaan ya sudah, jadi pengusaha saja, ciptakan lapangan kerja, jadi tidak usah melamar ke sana kemari. Itu jawaban dari seorang cawapres. Jawaban yang penuh dengan halusinasi, jawaban yang sangat tidak solutif. Makanya ditertawakan oleh peserta yang mendengarkan. Begitu mudah jawaban dari seorang Gibran tentang sulitnya lapangan pekerjaan. Karena apa? Ya, Gibran tidak mempunyai bekal untuk menjawab. Karena dalam perjalanan kehidupannya dia penuh dengan privilege. Bapaknya wali kota, sebelumnya pengusaha, kemudian bapaknya jadi presiden. Jadi apa saja yang diinginkan Gibran, menjadi pengusaha martabak, pengusaha catering, pengusaha ini, pengusaha itu, mudah saja. Karena apa? Ini seperti gula. Karena anaknya presiden, maka banyak yang membantu, mendanai, memberikan backup finansial. Ini karena privilege sebagai anak presiden. Lah, kalau rakyat jelata seperti Mbak penanya tadi, di mananya menciptakan lapangan pekerjaan? Menjadi pengusaha perlu modal, perlu segala macam, segala itu.
Kenapa tidak dijawab secara komprehensif? Kenapa tidak diberikan suatu solusi, katakanlah membuat inkubasi atau inkubator bisnis sehingga banyak startup yang jadi, atau mungkin BLK ditingkatkan, atau mungkin bagaimana para pengusaha didorong untuk membantu para pencari kerja. Ini jawaban komprehensif, bukan jawaban yang terlalu mudah karena dia anak presiden. Jangankan jadi pengusaha, jadi cawapres saja mudah kok. Hanya menjentikkan jari tangan jadi cawapres. Usia tidak mencukupi, gampang. Ada pamannya jadi ketua MK, ada bapaknya jadi presiden, gampang sekali. Inilah cerminan kualitas seorang Gibran. Memberikan jawaban asal, tidak solutif, dan sama sekali tidak masuk pada inti permasalahannya. Terlalu memudahkan, menyederhanakan masalah. Kenapa dia tidak membuat jawaban yang komprehensif? Katakanlah yang tadi saya bilang, menciptakan inkubator sehingga anak-anak muda bisa menjadi pengusaha muda, menjadi startup atau apa. Atau mungkin Gibran akan berkolaborasi dengan HIPMI, dengan Kadin untuk menciptakan lapangan kerja baru, dengan pengusaha, dengan pemerintah dan sebagainya. Jawaban itu tidak ada di otak seorang Gibran karena memang dia tidak berkemampuan untuk menjawab sekomprehensif itu. Karena pengalamannya penuh dengan kemudahan-kemudahan, penuh dengan privilege, penuh dengan diskresi, gampang saja. Susah cari lapangan kerja, jadi pengusaha. Bill Gates, ini jawabannya. Tapi itulah yang terjadi. Harga yang harus kita bayar sebagai rakyat Indonesia memiliki calon wakil presiden sekualitas itu karena adalah produk instan. Produk yang dikarbit secara mendadak, tiba-tiba dan dipaksakan. Itulah Gibran. Akhirnya jawaban-jawabannya ya nyeleneh, jawaban-jawabannya ya asal, jawaban-jawabannya sangat tidak solutif. Itulah kualitas seorang Gibran. Nah, kalau menjawab pertanyaan seorang pencari kerja, Gibran tidak bisa menjawab secara komprehensif, apalagi menjawab masalah kebangsaan yang lain, masalah politik, masalah geopolitik regional, global, nyambung nggak ya? Jujur saya bingung. Apakah dia bisa mengerti tentang strategi pertahanan misalkan sebagai calon wakil presiden? Mengerti atau tidak? Masalah ekonomi makro, mikro, sistem ketatanegaraan. Kenapa? Karena tidak punya bekal sama sekali. Semua hasil yang dia capai itu berkat pengkondisian yang dilakukan oleh lingkungannya, baik bapaknya, baik omnya. Jadi memang inilah realita yang harus kita terima kalau mempunyai calon wakil presiden yang kapasitasnya sangat terbatas. Jadi ya saya tidak bisa menyalahkan Gibran. Memang kapasitas dan kapabilitasnya cuma segitu. Bisa menjawab apa dia? Dan bisa menjawab permasalahan bangsa apa? Bagaimana menurunkan stunting? Bagaimana masalah Gini rasio misalkan, atau masalah kematian bayi? Bagaimana meningkatkan lapangan pekerjaan? Bagaimana menumbuhkan ekonomi kerakyatan, ekonomi digital? Tidak punya jawaban. Karena memang tidak punya pengalaman dan tidak punya bekal. Mau jawab apa? Apalagi pertanyaannya doorstop. Kecuali kalau pertanyaan tertulis ya yang akan jawab adalah tim sesnya Gibran, bukan Gibran sendiri. Jadi itulah yang terjadi. Rakyat Indonesia akhirnya bisa melihat dengan gamblang sosok calon wakil presiden yang bernama Gibran Rakabuming Raka, seorang pemimpin hasil proses karbitan dan instan. Pemimpin yang disiapkan secara mendadak
secara paksaan dengan menabrak semua aturan dan norma serta etika, bahkan konon katanya itu hasil dari keputusan yang sangat tidak bermoral dan tidak beretika yang dilakukan oleh pimpinan MK waktu itu. Ya, inilah hasilnya. Gibran Raka Buming Raka, calon presiden. Apakah kita mau memilih pemimpin seperti ini? Saya yakin Anda sudah punya jawaban. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi SK.